Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmansyah SDPI, calon guru penggerak angkatan ke-11 Kabupaten Aceh Tamiang dari SD Negeri Air Tenang. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah sehat Pak ya. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak yang sudah meluangkan waktu, memberikan kesempatan untuk melakukan pra-observasi. Apakah Bapak bersedia? Insya Allah bersedia. Terima kasih Pak. Sebelum kita melaksanakan pra-observasi, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan nih Pak. Yang pertama, apa tujuan Bapak yang ingin diraih dalam kegiatan observasi pembelajaran nantinya Pak? Ya, tujuan yang ingin saya capai pada tujuan pembelajaran nantinya yaitu yang pertama, peserta didik atau siswa dapat menganalisis tentang gaya pegas yang terdapat pada benda-benda yang elastis di daerah sekitar lingkungannya. Kemudian yang kedua, peserta didik nantinya dapat memanfaatkan gaya-gaya pegas tersebut pada benda elastis dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, itu tujuan pembelajaran yang ingin saya capaikan. Baik Pak, jadi ada dua tujuan pembelajarannya Pak. Pertanyaan selanjutnya Pak, aspek perkembangan apa yang ingin Bapak capai ataupun tingkatkan dalam proses pembelajaran? Ya, yang ingin saya capai atau tingkatkan yang pertama yaitu aspek ya keterampilannya, kemudian minat bakatnya, kemudian rasa empati dan percaya diri pada proses pembelajaran di dalam kelas tersebut. Karena saya rasa inilah modal-modal utama yang perlu kita ciptakan yang perlu kita ciptakan dan tingkatkan terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan ke jenjang yang selanjutnya. Baik Pak. Kemudian Pak, gaya belajar yang ingin Bapak terapkan nanti di kelas nanti ketika observasi, gaya belajar apa Pak? Yang saya ingin terapkan yaitu gaya belajar berdiferensiasi, ya, sesuai dengan kebutuhan murid. Di mana pada proses pembelajaran tersebut, saya akan menerapkan yaitu yang pertama konten, ada konten, proses, produk, di mana contoh dalam konten itu ada video, kemudian mempraktekkan alat peraga, kemudian prosesnya yaitu berdasarkan kebutuhan peserta didik masing-masing. Sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kemudian produknya yaitu setelah nanti siswa diberikan kesempatan untuk berdiskusi, kemudian mereka dipersilakan juga untuk tampil ke depan kelas mempresentasikan hasil diskusi mereka. Baik Pak. Jadi itulah rancangan pembelajaran nanti yang akan diterapkan untuk supervisi ke depannya Pak ya. Iya. Selanjutnya Pak, pertanyaan keempat. Kira-kira kapan Pak ya akan dilaksanakan supervisi tersebut dan di kelas berapa? Rencananya nanti di kelas 4. Ya, kemudian rencana saya nanti di pertemuan yang selanjutnya yaitu di minggu depan. Ya, hari Selasa. Selasa Pak ya? Selasa. Baik Pak, berarti pertemuan yang akan datang di hari Selasa Pak ya? Jam ke 4 dan 5. Jam 4 dan 5 Pak. Baik Bapak. Kira-kira apa yang Bapak dapatkan setelah kita melakukan percakapan pada hari yang berbahagia ini? Ya, kalau menurut saya hasil dari percakapan kita ini yaitu yang pertama menurut saya sebagai kesimpulan bahwasanya pada proses pembelajaran marilah kita sebagai seorang guru all out, artinya 100% dalam menerapkan atau memfasilitasi ilmu kepada murid.
Ya, jangan setengah-setengah. Nanti kalau setengah-setengah, nanti ya murid tadi juga akan setengah-setengah juga menerimanya. Nah, setengah-setengah, ini juga setengah. Itu pencapaian murid dalam menyongsong masa depannya. Menurut saya itu. Terima kasih Bapak Zulkifli yang telah menjawab pertanyaan-pertanyaan praobservasi yang barusan saja kita laksanakan. Semoga praobservasi ini bermanfaat dan berguna, dapat berjalan baik untuk pelaksanaan pada minggu yang akan datang, tidak ada halangan suatu hal apapun. Demikian Pak Guru. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Semangat hari ini ya? Bagaimana? Sudah siap kita untuk belajar? Oke. Jadi sebelum mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Biar supaya proses pembelajaran kita ini dapat berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, Bapak mintakan satu orang ke depan untuk memimpin doa. Ya, Ahdan, silakan. Baik, kuat ya. Saya dulu kembali. Ya, hari ini ada yang tidak datang, anak Bapak? Ada. Ada semua ya? Semoga anak Bapak kondisinya sehat selalu ya. Jadi kalau sehat, setiap hari kita bisa pergi ke sekolah. Setiap hari kita bisa pergi ke sekolah. Kalau kita sehat, belajar kan mudah, ya kan? Ya. Enak dicerna, kemudian mudah ditangkap, ya kan? Ya. Oke? Sebelum kita memasuki pembelajaran kita hari ini, yaitu pelajaran IPA dengan materi benda yang elastis. Apa? Benda yang kita melakukan persepsi dulu ya. Nah, Bapak mau kita bernyanyi dulu bersama-sama ya. Bisa nyanyi kan? Lagunya di sini senang, di sana senang. Bisa ya? Oke, yuk. Bapak kami dari sini ya. 1, 2, 3. Tidak
kasih ya. Bagaimana perasaannya setelah nyanyi? Terus? Bahagia. Terus? Lega. Ya. Sebelum kita masuk materi hari ini, Bapak mau menanyakan apa kaitan dengan materi yang sebelumnya, yaitu tentang sifat gaya gesek. Kira-kira anak Bapak tahu nggak apa keterkaitannya dengan materi kali ini? Yaitu benda yang elastis dengan sifat gaya gesek. Ya, siapa yang tahu? Kira-kira, mana? Ya, ada. Keterkaitannya adalah sifat gaya. Keterkaitannya adalah sifat gaya gesek menghasilkan suara dan benda elastis bertuju pada arah. Iya, sifat gaya gesek berfokus menghasilkan suara. Nah, kalau benda elastis, tertuju pada bisa arahnya ke depan, bisa arahnya ke atas, ke bawah, ya, dan lain sebagainya. Namanya juga gesek. Berarti kalau gesek berarti ada suaranya juga. Gesek kan pulpen di meja, ada kan suaranya? Iya. Nah, kalau yang elastis tadi Menuju ke arah. iya, lalu tertuju pada Arah. bisa ke depan, bisa ke atas, bisa ke bawah, dan lain-lain sebagainya. Oke? Nah, kemudian kira-kira anak Bapak, apa manfaat dari aktivitas dua gaya tersebut untuk kehidupan sehari-hari? Maksudnya dari benda gaya gesek tadi, sifat gaya gesek dan benda yang elastis tadi. Kira-kira ada nggak dijumpai di kehidupan kita sehari-hari? Baik di rumah, baik di sekolah. Coba, apa kira-kira? Ya, kalau misalnya di rumah, apa kira-kira yang menghasilkan gaya gesek yang dia bunyi? Sendok. Ya, sendok, Pisau. pisau, sapu, batu, dan banyak macam lainnya ya. Kemudian kalau benda yang elastis, Karet. ya apa misalnya kegiatannya? Bisa memandang. Maksud Bapak kegiatannya apa? Maksudnya, Bisa menitikan gelang. ya maksudnya kegiatannya entah bersepeda, entah main ke kafe, entah main mana, apa kegiatannya di rumah atau di sekolah biasanya yang bisa kita jumpai. Ya banyak ya. Iya. Jadi itulah dia kegiatan-kegiatan yang bisa kita ambil manfaat dari sifat gaya gesek dan benda elastis. Nah, kemudian motivasi ya. Jadi anak-anak Bapak bisa memikirkan atau memberikan gambaran tentang manfaat pelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Apa yang mau kita pelajari hari ini? Ya, benda ya. Pada kehidupan sehari-hari. Oke. Nah, kemudian tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, anak-anak Bapak
dapat mengidentifikasi gaya pegas yang terdapat pada benda elastis yang ada di sekitarnya. Ya, maksudnya di sekitarnya apa? Baik di rumah kita, di sekolah, atau di mana-mana ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, peserta didik atau anak-anak Bapak dapat mengetahui manfaat gaya pegas pada benda elastis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu tujuan program kita. Ya? Oke. Sekarang kita masuk pada kegiatan inti pembelajaran. Coba tengok gambar di atas. Iya. Gambar apakah ini? Orang marah. Coba lihat. Dalam gambar ini kira-kira apa? Ya? Peralatan yang digunakannya. Busur panah apa panah aja? Iya, busur panah. Kalau panah aja berarti ada nih panahnya, cuma panah kosong aja. Begitu tadi, nggak ada anak panah yang meluncur. Nah, jadi gambar di atas yaitu busur panah peralatannya. Gambarnya orang sedang memanah. Ya, oke. Ini Anda dapat bawa ya alat peraga seperti pada gambar di depan ya. Nanti Bapak minta 3 orang ya untuk melakukan percobaan seperti pada gambar yang di ya. Nah, Bapak minta yang pertama. Jadi nanti Bapak akan mintakan 3 orang untuk melakukan percobaan 1, yaitu percobaan busur panah ya. Untuk yang pertama Bapak mintakan Ahdan Habibi. Silakan maju ke depan untuk melakukan percobaan pertama. Yang lain diperhatikan ya. Bagaimana cara melakukannya, kemudian gaya apa yang ditimbulkan, dan kemana nanti anak panah akan meluncur atau melesat ya. Oke. Arahkan ke tempat yang kosong ya, sana kosong ya. Oke. Tunggu apa dari Bapak ya. Siap? 1, 2, 3. Iya, tepuk tangan untuk Ahdan. Kemudian Hani. Yang lain tetap ya, diperhatikan. Tunggu apa dari Bapak ya. Arahkan ke tempat yang kosong. Siap? 1, 2, 3. Iya, tepuk tangan Tuhan nih. Yang ketiga, Farid. Perhatikan cara melakukannya. Gaya apa yang dihasilkan, kemudian bagaimana anak panah ini melesat. Tangan kanan ini, pegang ini, iya, iya, tangan kiri tarik, iya. Siap? 1, 2, 3. Iya, tepuk tangan untuk Farid. Iya. Nah,
Kenapa tadi pada pertemuan satu? Kenapa tadi pada pertemuan satu? Ya, apa tadi kegiatannya tadi? Mana? Nah, ini tugas ya. Tadi kan sudah Bapak suruh perhatikan, ya. Peralatannya apa, kemudian arahnya kemana, gaya apa yang dibutuhkan, oke? Oke. Nah sekarang Bapak bagi lembar kita, tanya aja. Kita tugasnya berkelompok, ya. Satu kelompok 2 orang. Kelompoknya yang kawan sebelah saja. Ini bagi belakang, berarti di kelompok ya. 1, 2, 3. Ini di kelompok yang 1, 2, 3. Ini kita kasih tiga. 1, 2, 3. Nah, belakang aja. Iya. Nah, coba kosong. Ya. Pertanyaannya. Nomor 1. Apa perubahan yang terjadi? Terhadap anak panah pada percobaan 1. Nah, 2. Berdiskusi ya, nanti setelah selesai Bapak pertanyaan, dijawab secara berdiskusi. Dan nomor 2. Bahan apa pada busur panah? Bahan apa yang digunakan pada busur panah yang bersifat elastis? Oke, silakan kerjakan. Nanti setelah selesai dikerjakan, Bapak akan suruh nanti mempresentasikannya di depan. Ya, ayo silakan dikerjakan secara berkelompok. Yuk diskusikan dengan kawan sekelompoknya.
Siap? Iya, bagus sekali. Kelompok Farid dan Sidik sudah siap. Sini. Namanya apa? Nama kelompoknya Farid dan Sidik di bawah ya. Dipanggil ya. Tunggu aja di situ. Iya. Ada lagi yang sudah siap? Ya. Ya bagus. Kelompok Dapa dan Virgi ya. Ada lagi yang masih siap? Ani, look. Yuk berdiskusi dengan kawan satu kelompoknya. Ada lagi? Bas? Ada lagi yang sudah siap? Oke, sambil menunggu, kita akan mempresentasikannya di depan kelas ya. Oh, udah siap? Nah, ada lagi? Yang pertama, kelompok Afdan Habibi dan Zaki Randa. Iya, coba presentasikan hasil kerja kelompoknya. Ya, yuk. Silakan presentasikan hasil diskusi kalian pada percobaan satu tadi. Silakan. Nomor 1. Anak panah diam jika tidak ditarik. Dan jika dilepas, anak panah akan meluncur. Anak panah diam jika tidak ditarik. Dan ketika ditarik, maka anak panah tadi akan meluncur. Nah, yang kedua. Tali panah. Tali panah. Itu aja. Oke, kasih tepuk tangan dulu. Untuk kelompok Adam dan Zaki Randa. Kelompok Masa dan Mafira. Ya. Lagi. Ya. Silakan presentasikan hasil kerja
dengan teman sekelompoknya. Silakan, baik. Anak panah akan ditarik dan akan meluncur ke arah tertentu. Anak panah akan meluncur jika ditarik ke arah ke depan. Ya, yang kedua. Anak panah. Iya. Tepuk tangan. Oke. Kemudian balik dan Siddiq. Nah, jalan sebelah sana jalannya. Iya. Ya, sini. Silakan presentasikan hasil kelompok dengan kawan ke bangkunya. Silakan. Yang pertama, apa tadi? Anak panah jika tidak ditarik dia akan meluncur. Anak panah jika dia tidak ditarik dia akan diam. Ketika ditarik dia akan meluncur. Ya, yang kedua. Apa? Tali panah. Ya, tepuk tangan. Iya. Oke. Bas udah? Si siapa udah? Belum siap? Bas? Bas dulu. Bas sama si apa? Rafa. Silakan presentasikan hasil kerjanya di depan kelas. Ya. Silakan presentasikan hasil kerja dengan kelompokmu. Ya, nomor satu. Dari anak panah yang tidak ditarik, dia tidak bergerak. Dan ketika ditarik, dia akan meluncur. Oke, yang kedua. Tali panah dan anak. Duduk tangan dulu. Oke. Oke, udah cukup ya. Ya. Nah, kita lanjutkan. Iya, coba gambar apa di depan? Gambar apa di depan? Iya, karet gelang. Pernah lihat karet gelang? Atau pernah memegang karet gelang? Nah, ini ya contohnya ya. Ini juga salah satu benda yang elastis. Nah, ini belakang mau pegang ya, 6 ya. Nah, bagikan orang. Ini ke belakang juga 6 orang. Iya. Ini juga ke belakang 6 orang, bagikan 1 persatu. Oke, kita akan melakukan percobaan yang kedua. Oke? Siap? Ya. Buat seperti ini, posisi karet berada di jari telunjuk. Ya? Yuk semuanya. Sudah? Kemudian ditarik seperti ini. Iya. Tahan ya. Kemudian rapatkan kembali. Iya. Tarik lagi. Iya. Kemudian rapatkan kembali. Iya. Sekali lagi tarik.
Rapatkan lagi. Iya. Oke? Iya. Jadi Bapak kasih lembar lagi untuk tugas ya. Nah ini masing orang ya, tidak berkelompok. Ini 6 orang. Ini 6 orang yang laksanakan. Ya, jangan lupa buat nama. Ini juga 6 orang. Dan coba bagikan, ambil 2, kasih lebihnya ke sana. Iya. Udah? Jangan lupa buat namanya. Ya? Nomor 1. Oh, satu lagi. Apa yang terjadi jika karet ditarik? Dua. Apa yang terjadi saat karet dilepaskan? Dan bagaimana bentuknya? Tiga. Cara apa saja yang kamu lakukan untuk mengubah bentuk karet? Oke, kerjakan. Bapak rasa semua sudah paham ya? Dengan percobaan yang sudah kita lakukan tadi, percobaan kedua. Ayo dijawab dengan sesuai pada percobaan yang kedua tadi.
siap? Ayo dijawab dengan kondisi percobaan yang kedua tadi. Ya, yang sudah siap boleh dikumpul. Ya, siap-siap nanti akan Bapak panggil untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Ya, untuk percobaan yang kedua ini Bapak mintakan kepada Hani Fauja untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Sebelah sini aja, aku. Ya, soalnya kuat ya. Ya, nomor 1. Apa yang terjadi jika karet ditarik? Karet akan memanjang. Nomor 2. Apa yang terjadi saat karet dilepaskan dan bagaimana bentuknya? Ya, nomor 3. Cara apa saja yang kamu lakukan untuk merubah bentuk karet? Tarik lagi. Aja ya, bukan Suani. Kemudian Dela. Nah, silakan presentasikan hasil pekerjaan pada percobaan kedua. Nomor 1. Apa yang terjadi jika karet ditarik? Akan memanjang. Nomor 2.
Apa yang terjadi saat karet dilepaskan? Dan bagaimana bentuknya? Kuat suaranya. Bentuknya seperti semula. 3. Cara apa saja yang kamu lakukan untuk mengubah bentuk karet? Dengan menariknya. Kemudian itu aja. Ya, tepuk tangan untuk Dela. Sekarang Dava. Ya, coba presentasikan hasil pekerjaan pada percobaan kedua. Nomor 1. Apa yang terjadi jika karet ditarik? Dia memanjang. Apa yang terjadi saat karet dilepaskan? Bagaimana bentuknya? Dia akan kembali ke bentuk semula. 3. Cara apa saja yang kamu lakukan untuk mengubah bentuk karet? Lagi? Dengan menariknya. Ya, coba dapat. Ya, cukup 3 aja ya. Nah, jadi Bapak tambahi jawabannya. Yang pertama, apa yang terjadi jika karet ditarik? Dia akan memanjang. Kedua, apa yang terjadi saat karet dilepaskan dan bagaimana bentuknya? Saat karet dilepaskan, dia akan mencelat atau terpental. Contoh, coba mana ini? Ya, tengok. Tadi gini kan? Tadi gini kan? Begitu dilepaskan, 1, 2, 3. Dia bentuknya bagaimana? Iya, kembali seperti semula. Dan yang ketiga, cara apa saja yang bisa kamu lakukan untuk mengubah bentuk karet? Yang pertama, ditarik. Ya. Kemudian disipat ini. Kemudian lagi bisa dibentuk, contohnya segitiga bisa. Kemudian apa lagi nih? Huruf A, huruf yang lain-lain, buat bintang, ya, dan masih banyak lagi macam lainnya, ya. Jadi bukan satu aja. Bagaimana cara kamu untuk mengubah bentuk karet? Jangan ditarik aja, masih banyak lagi. Ditarik, dilipat, ya kan? Kemudian diluruskan ini. Nah, kemudian dibuat seperti huruf O, dan masih banyak yang lainnya. Oke? Ya. Ya, kita lanjutkan. Kita masuk percobaan yang ketiga. Ya, di sini juga Bapak sudah siapkan alat
percobaan yang ketiga. Perhatikan gambar di depan. Iya. Apa namanya itu? Ketapel. Ya. Pernah main ketapel? Di mana? Untuk apa ketapel itu? Untuk melontarkan isi dari ketapel itu. Apa isinya? Bisa batu, bisa kertas, apa lagi? Bisa guli. Yang penting ukurannya sesuai sama tempatnya. Seperti ini ya. Oke, kita buat percobaan yang ketiga. Ya, Bapak mintakan 3 orang laki-laki, 3 orang perempuan. Farid yang pertama. Iya. Ya. Yang lain perhatikan. Aku coba tanya lagi. Ada lagi pertanyaan nanti. Arahkan ke tempat yang kosong. Ya. 1, 2, 3. Iya. Bukan tuh Farid. Kemudian Rafa. Arahkan ke tempat yang kosong. Sebelah sini. Iya. 1, 2, 3. Iya. Tepuk tangan untuk Rafa. Yang ketiga, dapat. Arahkan ke tempat yang kosong. 1, 2, 3. Iya. Sekarang yang perempuan ya. Yang pertama, Bapak mintakan Marsha. Nah, untuk yang perempuan, Bapak sengaja buat dari kertas ya, dan supaya jangan terlalu kencang. Luruskan ya. Ya, 1, 2, 3. Iya, tepuk tangan untuk Marsha. Kemudian yang kedua, Kanza. Ya, jangan diperhatikan. 1, 2, 3. Iya, tepuk tangan. Yang terakhir, si Fatima. Ya. 1, 2, 3. Iya, tepuk tangan. Oke? Iya. Sekarang ya, Bapak kasih tugas lagi. Ya. Tugasnya secara berkelompok. Oke? Kelompoknya tetap kawan sebaya.
Tiga kelompok. Sana juga tiga kelompok. Tiga. Nomor satu. Udah? Nomor satu. Bagaimana caranya kalian melontarkan bola kertas nomor dua. Mengapa cara ini bisa membuat bola kertas terlempar? Tiga. Cara apa saja yang kalian lakukan untuk melontarkan bola kertas sejauh mungkin? Ya, silakan kerjakan dengan kawan satu kelompoknya. Ya, berdiskusi dengan kawan satu kelompoknya. Ya, sekarang percobaan yang ketiga. Apa namanya tadi? Apa namanya tadi? Apa fungsi ketapel tadi? Untuk melontarkan, ya. Ya, silakan berdiskusi dengan kawan satu kelompoknya. Siap? Ya, bagus sekali lah. Siap? Yang sudah siap boleh dikumpul.
Ya, jangan lupa dibuat namanya ya. Jangan lupa dibuat namanya. Siap, boleh dikumpul. Ya, boleh dikumpul sini kalau siap. Ya, boleh kumpul. Siapa yang sudah siap, boleh dikumpulkan. Siapa lagi yang sudah siap? Ayo, siapa lagi yang sudah siap? Ya, ayo waktunya sudah habis. Silakan kumpulkan semuanya. Waktunya sudah habis. Silakan kumpul semuanya. Oke.
Bapak panggilkan Ahdan Habibi untuk mempresentasikan hasil pekerjaan berdiskusinya. Coba sebelah sini aja. Ya, suaranya yang kuat ya, biar kawannya dengar. Silakan presentasikan hasil kerja kelompok pada percobaan 3. Silakan. Soalnya, bagaimana cara kalian melontarkan bola kertas dengan ditarik? Yang kedua, mengapa cara ini bisa membuat bola kertas terlempar? Karena ada tali ketapel. Karena ada tali ketapel. Tali tadi menghasilkan gaya apa? Pegas. Gaya pegas. 3. Cara apa saja yang kalian lakukan untuk melontarkan bola kertas sejauh mungkin? Ditarik sampai tenaga. Ditarik sekuat tenaga. Ya, tepuk tangan dulu. Untuk kelompok Ahdan dan Jaki. Kelompok Farid dan Sidik. Silakan presentasikan hasil kerja kelompok pekerjaan ketiga. Nomor 1. Bagaimana cara kalian melontarkan bola kertas Dengan cara menariknya. dengan cara Menariknya. menariknya? Nomor 2. Mengapa cara ini membuat bola kertas terlempar? Karena ada tempat untuk melontarnya dan ada tali tapel. Karena ada tempat untuk melontarnya dan tali ketapel. Tali ini menghasilkan gaya pegang. Yang ketiga, cara apa saja yang kalian lakukan untuk melontarkan bola kertas sejauh mungkin? Menariknya dengan kuat. Ya, menariknya dengan sekuat-kuatnya. Ya, kasih tepuk tangan dulu. Kelompok Farid dan Sidik. Kelompok Jafar. Suaranya kuat ya, biar supaya kawannya dengar ya. Ya, silakan presentasikan hasil kerja diskusi dengan kelompoknya. Yang pertama, bagaimana cara kalian melontarkan bola kertas Dengan menariknya. dengan menariknya? Yang kedua, mengapa cara ini bisa membuat bola kertas terlempar? Karena ada talinya. Karena ada talinya. Kemudian tali tersebut Tarik. ditarik dan menghasilkan gaya Gas. pegas. Jangan lupa, gaya pegasnya harus ada dibilang. Karena kalau nggak ada gaya pegas, batunya tidak terlempar. Bola kertasnya juga tidak terlempar. Ya, nomor 3. Cara apa saja yang kalian lakukan untuk melontarkan bola kertas sejauh mungkin? Menariknya sekuat tenaga. Ya, menariknya dengan sekuat tenaga. Ya, tepuk tangan untuk kelompok Dapa dan Hirji. Oke. Nah, jadi sudah kita lakukan
3 percobaan tadi ya. Berapa percobaan tadi? 3 percobaan. Yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga. Itulah percobaan kita pada pelajaran IPAS kita ini dengan materi benda yang nah, penutup ya, Bapak akan memberikan refleksi ya. Refleksinya yaitu pada benda yang elastis ketika diberi gaya, maka benda tersebut akan kembali seperti semula. Ya? Ya. Baik, pada alat satu yang mana kedua yaitu karet dan percobaan 3 yaitu Bapak mau bertanya nih, apa kesimpulan pada pelajaran hari ini? Sama-sama membeli apa? Baik. Benda elastis jika diberi gaya atau gaya pegas, maka jika dilepas akan kembali seperti semula. Ya, benda elastis bila diberi gaya akan kembali seperti semula. Pertanyaan lagi, kira-kira pada percobaan tadi ada nggak kendala atau kesulitan waktu melaksanakan percobaannya? Ada kendala atau enggak? Dua info soalnya, ada kendala atau tidak? Siapa yang ada kendala? Coba, ada kendala waktu percobaan tadi? Waktu percobaan 1, percobaan 2, atau percobaan 3 ada kendala? Coba siapa apa kendalanya tadi? Kuat suaranya. Dengan Menariknya agak gugup. Iya. Di Bas, apa kendala tadi? Susah menarik pada percobaan berapa? 1. Pada percobaan 1, panah ya? Iya. Jadi kurang pas aja itu ya. Kurang pas antara anak panah dengan karetnya. Kalau tidak apa dia gugup katanya, karena kurang pede mungkin ya. Kalau pas seperti itu ya. Oke. Selanjutnya, kira-kira anak-anak Bapak ada yang mau ditanyakan sampai yang sudah kita bahas sampai sekarang ini? Ada? Oke. Yang terakhir, Bapak akan membaca LKPD namanya, yaitu lembar kerja peserta didik satu persatu. Ini kerjaannya nggak kelompok ya, satu orang satu. Kerjakan sendiri-sendiri. Ya, bagi belakang semua orang ya. Bagi belakang 6 orang. Bagi ke belakang 6 orang. Jangan lupa dibuat nama dan kelasnya. Silakan dikerjakan, jangan terburu-buru, kerjakan sesuai dengan percobaan-percobaan yang telah kita lakukan tadi. Dan yang bersiap sabar dulu. Kita tunggu kawan yang belum siap.
kerjakan, baca dulu soalnya, jangan terburu-buru. Kemudian jawab dengan benar. Dua, siapa yang sudah siap? Dan turun. Siapa yang belum siap? Ya. Sudah siap? Oke, baik. Akan kita periksa secara bersama-sama ya. Coba nomor 1 baca angka yang kuat suaranya. Dan kita periksa. Dorhan membeli sebuah benda yang dapat mempertahankan bentuknya dan dapat kembali ke bentuk semula setelah diberi gaya. Benda apakah itu? A. Tang gotong. B. Botol sirup. C. Kertas karton. D. Karet gelang. Jawabannya D. Karet gelang. Ya, nomor 1 jawabannya D. Karet gelang. Yang benar kasih tanda checklist, yang salah kasih tanda silang. Nomor 2 dapat. Ya, suara yang kuat ya, biar dengar kawannya. Apa nama benda elastis pada gambar di samping ini? A. Tanah. B. Busur panah. C. Kayu. D. Besi. D. Busur panah. Ya, jawabannya B. Busur panah. Nomor 3 Sidik. Suaranya kuat, biar dengar kawannya. Berikut ini yang termasuk benda yang elastis adalah A. Kaca. B. balon. C. batu. D. besi. Jawabannya B. balon. Ya, nomor 3 jawabannya B ya, balon. Nomor 4 Hani. Suara yang kuat, yang kuat. Berikut ini yang tidak termasuk benda-benda yang tidak elastis adalah A. besi. B. ban mobil. C. rotan. D. karet gelang. Jawabannya A. besi. Ya, nomor 4 jawabannya A. Besi. Nomor 5 Mafira. Suaranya ya. Budi memanah seekor burung diinjak di pohon rambutan dengan ketapel. Setelah batu dilontar, maka pada ketapel akan A. ikut ke lautan bersama batu. B. diam di tempat. C. kembali seperti semula. D. tidak kembali seperti semula. Jawabannya C. kembali seperti semula. Ya, nomor 5 jawabannya C. Kembali seperti semula. Silakan hitung berapa benarnya, berapa salahnya. Ya, untuk selanjutnya, coba anak-anak Bapak masing-masing kelompok ambil gambar yang sudah ditempel di dinding, kemudian didiskusikan dengan kelompoknya. Setelah udah didiskusikan, nanti dipresentasikan ke depan. 5 menit aja. Ya. Ya, sekarang masing-masing perwakilan kelompok ambil gambar yang di dinding. Di sana masih ada, sana masih ada. Itu masih ada tuh.
Ya, udah ada semua kan? Kelompok ini udah ada. Ini udah. Sana? Ya, coba didiskusikan bersama kelompoknya tentang gambar yang ada di kelompok kalian itu. Yuk, berdiskusi. Diambil satu kertas, ditulis hasil diskusi kalian. Ambil satu kertas, diskusikan, ditulis hasil diskusinya di situ. Yuk, masing-masing kelompok ambil satu kertas. Satu kertas. Ambil kertas satu. Cepat sedikit, ambil kertas. Ya, didiskusikan ayo bersama kelompoknya tentang gambar yang sudah diambil, yang udah ada di meja kalian masing-masing. Ini gambar apa nih contohnya? Ya, ini gambar apa? Ya, ayo didiskusikan dengan kelompoknya. Itu gambar apa? Ya, diskusikan. Ini gambar? Ya, ayo diskusikan. Ya baik, anak-anak Bapak, setelah udah didiskusikan dengan kelompoknya, Bapak mau hasil diskusinya itu dipresentasikan di depan. Oke? Ya, kira-kira coba kelompok mana yang bersedia dulu untuk mempresentasikannya di depan? Ya, kelompok satu, silakan, Adan. Nah, yang lain coba didengar dan nanti ditanggapi ya. Yuk silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Busur panah. Busur panah terbuat dari kayu, karet, dan kayu atau bambu. Apa kegunaan panah? Bisa untuk memanah buah atau berburu. Gaya apa yang dihasilkan oleh busur panah? Gaya pegas. Busur panah adalah benda yang elastis. Baik, demikian hasil diskusi kami. Untuk kawan-kawan yang ingin bertanya, silakan. Ya, silakan. Farid dari kelompok berapa? Dari kelompok 2. Ya. Saya ingin menanya apa Kuat suaranya. Saya ingin menanya apa kekurangan busur panah. Baik, untuk kelompok 2, kekurangannya tidak dapat tepat sasaran 100%. Bisa meleset tergantung konsentrasi yang menggunakannya. Iya, ya tepuk tangan. Ya silakan duduk. Tugas LKPD-nya boleh dikumpulkan ke depan. Yuk. Dah. Baik, jadi sekian pembelajaran kita hari ini tentang materi yaitu benda yang elastis. Sebelum Bapak tutup pembelajaran, kira-kira sampai di sini ada yang mau bertanya? Ya, coba Farid. Apa pembelajaran untuk yang kedepannya? Ya, bagus. Apa pembelajaran kita atau materi kita untuk pertemuan berikutnya? Materi kita untuk pertemuan berikutnya yaitu mengapa kita tidak terapung di udara. Ya, itu materi kita yang akan datang. Lagi, kira-kira ada yang mau bertanya? Ya, kalau nggak ada,
Kira-kira apa kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini tentang materi benda yang elastis? Yuk, siapa kira-kira? Ya, Adan. Ya, benda yang elastis jika diberi gaya, baik tarikan ataupun tolakan, ke bawah, ke atas, ke depan, ke belakang, maka benda tersebut akan kembali seperti semula. Ya? Ya. Ada lagi? Baik. Jadi, pelajaran kita tutup hari ini. Sebelum kita tutup, kembali Bapak mintakan satu orang untuk memimpin doa agar supaya proses pembelajaran kita hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, kembali Ahmad Adan, silakan ke depan untuk memimpin doa. Baik, jadi demikian pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang materi benda yang elastis. Bapak akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Nurmansyah SPDI, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Aceh Tengah SD Negeri Air-Enam. Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh Bapak Bukhari SPD selaku pengajar praktik. Kemudian ditemani juga dengan Bapak Zulferi Tarigan sebagai guru yang saya supervisi. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Pak ya, sehat walafiat Pak ya. Pak, kemarin kita kan sudah melakukan 2 kegiatan, praobservasi dan supervisi. Untuk tujuan diadakan supervisi ini untuk mengevaluasi berjalannya proses kegiatan belajar di kelas untuk mengetahui seperti apa dan kedepannya agar lebih baik Pak ya. Pasca observasi ini adalah untuk berbenah diri, merefleksi terkait kegiatan observasi yang sudah kita lakukan Pak ya. Baik, Pak Zulferi Tarigan. Kemarin sudah melakukan pembelajaran di kelas dan saya juga sudah mengobservasi Pak. Kegiatan pembelajaran di kelas yang seperti apa Pak yang Bapak inginkan? Baik, kegiatan pembelajaran di kelas yang saya inginkan yaitu pembelajaran yang pertama menyenangkan, kemudian yang nyaman, kemudian pembelajaran yang aktif bagi peserta didik. Kenapa? Karena dengan suasana yang saya sebutkan tadi,
proses pembelajaran akan lebih hidup dan apa-apa yang saya sampaikan materi kepada anak lebih terserap gitu, lebih ingat mereka. Jadi untuk kedepannya mereka setiap materi yang saya sampaikan mudah-mudahan tersimpan di akalnya atau di otaknya. Jadi materi yang disampaikan langsung terutama Pak ya. Kemudian Pak, apakah pembelajaran yang sudah baik dilakukan di kelas tersebut harus ditingkatkan lagi Pak? Ya menurut saya memang harus ditingkatkan setiap pembelajaran di kelas, karena dari ke hari kita memang harus lebih baik dari sebelumnya. Kemudian Pak, dari skala rentang 0 sampai 10, menurut Bapak sudah berada di posisi mana? Ya, kalau berbicara tentang posisi saya dari rentang 0 sampai 10, kalau menurut saya pribadi, saya sudah berada di posisi 8. Alhamdulillah. Iya. Kira-kira ada yang perlu ditingkatkan lagi? Saya rasa sih ya ada beberapa. Yang pertama yaitu ya tentang minat anak untuk belajar, kemudian keaktifan anak, kemudian daya berpikir yang kritis, agar supaya dari hari ke hari peserta ini ilmunya makin bertambah terus. Gitu. Berarti harapan Bapak supaya siswa aktif. Aktif. Sehingga dalam pembelajaran suasana menjadi hidup Pak. Kemudian Pak, apa rencana ke depan terkait pembelajaran untuk mengcover kebutuhan murid? Ya, rencana saya ke depan untuk mengcover kebutuhan siswa tersebut, ya mulai dari pengetahuannya, kemudian keterampilannya. Saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi, itu yang pertama. Kemudian pembelajaran KSE ya, pembelajaran berkompetensi sosial emosional. Nah, itu yang akan saya lakukan. Baik Pak, terkait dengan waktu pelaksanaan pembelajaran yang berdiferensiasi dan dimasukkan pembelajaran KSI, kompetensi sosial dan emosional, kapan waktunya Pak? Rencananya untuk pembelajaran yang mau saya tabang ini pada pertemuan yang berikutnya, yaitu minggu depan. Kenapa? Karena saya merasa ya pada pertemuan yang sebelum-sebelumnya saya belum merasa begitu yakin atau belum merasa puas tentang materi yang saya sampaikan kepada peserta didik. Untuk ketercapaian pembelajarannya belum maksimal menurut saya. Jadi untuk pelaksanaannya rencana saya lakukan di materi berikutnya atau di minggu depan. Baik Bapak, komitmen Bapak tentang pembelajaran di kelas itu apa ya Pak? Ya, komitmen saya ya agar semua peserta didik itu mampu dan menguasai setiap proses pembelajaran yang saya terapkan di kelas. Karena dengan mereka nanti mampu dan menguasai, ya kedepannya kita sebagai guru akan lebih mudah untuk memfasilitasi ilmu yang kita berikan kepada mereka. Terima kasih Bapak telah meluangkan waktu dan sedikit saya mengganggu dalam kegiatan pembelajaran kemarin pada. Kemudian saya juga berterima kasih kepada Bapak Bukhari SPD selaku guru pengajar praktik yang telah meluangkan waktu untuk hadir mendampingi kami melakukan pasca observasi. Terima kasih atas kesempatan semuanya dari Bapak Peri dengan Pak Bukhari yang telah membimbing sehingga acara kegiatan pasca observasi ini semoga kedepannya dapat berjalan lebih baik dan lebih lancar. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Ada Allah ya Majma'in. Terima kasih atas perhatian Bapak ya. Dan maaf atas segala kekurangan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.